Manchester United dikabarkan mengincar kiper Lille, Lucas Chevalier. Harga untuk MU mendapatkannya tak akan murah. Chevalier yang menjadi incaran MU. Lille jelas tak akan melepas murah kiper 23 tahun itu. Bersama Lille musim lalu, Chevalier bermain sebanyak 48 kali. Dia tercatat 53 kali kebobolan dan 13 kali menorehkan clean sheet. Mirror yang mengabarkan ketertarikan MU pada Chevalier. Dalam data yang dilansir oleh Transfermarkt, Chevalier dibanderol seharga 30 juta euro. Takefusa Kubo jadi kapten timnas Jepang saat menghadapi Indonesia. Sempat gugup di awal laga, pemain Real Sociedad itu lalu mencetak gol ke gawang Garuda. Penampakan menarik terlihat di lapangan. Untuk pertama kalinya Takefusa Kubo mengenakan ban kapten Jepang sejak menit awal. Kapten Jepang yang sesungguhnya, Wataru Endo, padahal turut jadi starter menghadapi Indonesia. Namun ban kapten justru dipercayakan kepada Kubo. Takefusa Kubo tampil gemilang di laga Jepang vs Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu menyumbang 1 gol dan 2 assist selama 69 menit berada di lapangan. Kubo mengaku dirinya ditunjuk langsung pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sebagai kapten. Gelandang yang pekan lalu berulang tahun yang ke-24 tahun ini rupanya sempat gugup di awal pertandingan. Spekulasi mengenai striker baru Manchester United semakin memanas. Setan Merah dikabarkan sedang mengincar Samu Omorodion dari Porto sebagai salah satu target utama. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik pada Omorodion berkat potensi besarnya yang menjanjikan. Striker berusia 21 tahun itu musim ini menjadi andalan FC Porto sebagai mesin gol utama. Meski masih muda, daya gedornya sudah melebihi rata-rata pemain seusianya. Performanya yang konsisten bahkan membuatnya mulai rutin dipanggil ke timnas Spanyol. Bakat besar inilah yang menarik minat Ruben Amorim untuk membawanya ke Old Trafford. Selain itu, harga transfer Omorodion juga tidak murah, disebutkan sekitar 80 juta euro. MU kemungkinan akan mempertimbangkan matang-matang sebelum mengeluarkan dana sebesar itu. Marc-Andre ter Stegen tampaknya berpeluang hengkang ke Inggris musim depan. Kiper Barcelona itu disebut-sebut sedang dalam radar Manchester United saat ini. Ter Stegen sendiri dikabarkan enggan menjadi pemain cadangan. Dilansir Team Talk, Manchester United tertarik untuk merekrutnya musim depan. Berdasarkan laporan yang sama, Manchester United tidak sekadar berencana, mereka sudah mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan ter Stegen. Pembicaraan antara MU dan agen sang kiper telah dilakukan. Mereka bahkan sudah menyampaikan minatnya untuk membawa ter Stegen ke Inggris. MU dikabarkan bisa memboyongnya dengan biaya sekitar 15-20 juta euro pada musim panas nanti. Gabung Borussia Dortmund, Jobe Bellingham bertekad amankan gelar juara bersama klub Bundesliga tersebut. Jobe tinggalkan Sunderland setelah rampungkan kepindahannya yang senilai 27,8 juta pound sterling di bursa transfer musim panas ini. Argentina adalah tim pertama dari zona CONMEBOL yang memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026. Hal itu dipastikan tim Tango sedari tanggal 25 Maret tahun 2025 lalu. Setelah itu giliran Brasil yang melakukannya. Tim Samba memastikan tiket lolos berkat kemenangan dengan skor 1-0 melawan Paraguay lewat gol tunggal Vinicius Junior. Hasil berbeda dituai oleh Ekuador dalam pertandingannya. Di jamu Peru, Ekuador harus puas dengan skor akhir 0-0. Brasil dan Ekuador memang menuai hasil berbeda dalam pertandingannya pagi ini. Tapi mereka sama-sama berhasil memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay mengatasi Venezuela 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Hasil itu membuat La Celeste makin dekat ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 2 pertandingan lagi, Timnas Uruguay sudah dipastikan mengamankan tempat, setidaknya untuk berlaga di playoff. Mereka tinggal menyapu bersih 2 laga sisa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Arne Slot sukses bawa Liverpool jadi kampiun Liga Inggris pada debutnya. Legenda klub, Steven Gerrard berikan penghormatan setinggi-tingginya. Legenda Liverpool, Steven Gerrard juga tidak menyangka kalau Arne Slot langsung bisa unjuk gigi. Gerrard memujinya, sebut Slot mampu mulus banget bawa si merah bisa langsung jadi juara. Nuno Mendes fantastis di musim ini, bawa PSG menangi Liga Champions dan bawa Portugal menangi UEFA Nations League. Mendes redam para winger top, dirinya merendah. Khusus di laga kontra Spanyol, Mendes tampil galak. Lamine Yamal, sang winger Spanyol bisa diredam bek sayap kiri berusia 22 tahun itu. Mendes juga bikin gol plus kreasikan gol penyeimbang yang dicetak Cristiano Ronaldo. Di Liga Champions, Nuno Mendes kantongi para winger top.
Mohamed Salah dan Bukayo Saka mati kutu dibuatnya. Rating Mendes ketika hadapi para winger itu konsistensi di angka 8. Nuno Mendes turut dianugerahi penghargaan pemain terbaik final UEFA Nations League. Mendes mengaku, yang terpenting dirinya senang bisa bawa tim menang. PSG dikabarkan siap membuka pintu keluar jika tak ada kesepakatan yang dicapai dalam waktu dekat. Menurut La Repubblica, harga yang dipatok pun terbilang terjangkau untuk kiper sekelas Donnarumma, yakni sekitar 40 juta euro atau sekitar 700 miliar rupiah. Dengan kontraknya yang akan habis pada Juni tahun 2026, PSG tak ingin mengambil risiko kehilangannya secara gratis setahun kemudian. Faktor utama yang memperumit situasi ini adalah struktur gaji di tubuh PSG yang sangat ketat. Donnarumma saat ini menerima bayaran sekitar 10 juta euro per musim, setara dengan 175 miliar rupiah. Jumlah tersebut membuat klub berpikir ulang untuk memberikan kontrak baru dengan nilai serupa. Tak hanya Italia, Premier League juga membuka kemungkinan menarik. Namun, klub Inggris pun tak lepas dari persoalan biaya. Dengan harga sekitar 700 miliar rupiah dan gaji tinggi, setiap calon peminat harus benar-benar yakin bahwa Donnarumma bisa jadi solusi jangka panjang. Di tengah iklim keuangan sepak bola yang semakin ketat, transfer ini bukan keputusan mudah. Timnas Belanda melalui dua ujian awalnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan performa luar biasa. Setelah menang tandang 2-0 atas Finlandia, oranye tampil sadis saat menjamu Timnas Malta di Groningen. Kemenangan telak 8 gol tanpa balas mereka amankan. Memphis Depay tampil sebagai bintang utama dalam kemenangan atas Malta. Dua golnya, salah satunya lewat penalti, membuat koleksi golnya bersama Timnas kini menyentuh angka 50. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Robin van Persie sebagai top skor sepanjang masa Belanda. AC Milan dilaporkan tengah bekerja keras untuk mendatangkan dua pemain sekaligus pada bursa transfer musim panas 2025. Satu pemain bidikan berada di sektor tengah yakni Granit Xhaka, dan satu lagi bertugas mengawal lini pertahanan, Giovanni Leoni. Nama Granit Xhaka kini jadi salah satu incaran utama Milan. Gelandang Bayer Leverkusen itu disebut masuk dalam rencana Massimiliano Allegri untuk memperkuat sektor tengah. Xhaka dinilai bisa menambah kestabilan dan pengalaman, apalagi setelah kepergian Tijani Reijnders yang hijrah ke Manchester City. Milan butuh figur pemimpin baru di lapangan tengah. Ketertarikan ini didasari performa solid Xhaka bersama Leverkusen musim lalu plus pengalamannya saat bermain di Inggris bersama Arsenal. Allegri percaya sang gelandang bisa jadi poros penting dalam sistem yang akan ia terapkan di Milan. Di lini belakang, menurut laporan La Repubblica, Milan juga sedang membidik Giovanni Leoni dari Parma. Bek muda berusia 18 tahun itu tampil menonjol di Serie B dan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Leoni dipercaya bisa berkembang pesat di bawah asuhan Allegri. Milan sendiri punya rekam jejak positif dalam memberi peluang pada pemain muda berbakat. Meski persaingan mendapatkan Leoni cukup ketat, keberadaan Allegri bisa jadi daya tarik tambahan bagi sang bek. Apalagi kabarnya ex-pelatih Juventus itu sudah memantaunya selama beberapa waktu. Luka Modric mengonfirmasi bahwa dia sedang dalam pembicaraan dengan AC Milan tetapi menolak mengumumkan langkah berikutnya. Mendatangkan gelandang pemenang Ballon d'Or akan menghadirkan kepemimpinan, pengalaman elit, dan solusi sementara saat klub bertransisi ke era baru. Legenda Kroasia itu, meskipun usianya, tetap dalam kondisi fisik prima, setelah memainkan 57 pertandingan di musim 2024/25. Dalam konferensi pers, Modric ditanya langsung tentang rumor yang mengaitkannya dengan Milan. Meskipun dia tidak secara tegas mengonfirmasi kepindahan, legenda Bernabeu itu mengakui adanya pembicaraan yang sedang berlangsung dengan pihak San Siro, namun menegaskan bahwa perhatiannya sepenuhnya tetap pada tugas nasional dan klubnya saat ini. Presiden Barcelona Joan Laporta telah menyebut Julian Alvarez sebagai kandidat utama pengganti Robert Lewandowski. Barcelona telah membuat keputusan jelas tentang siapa yang mereka inginkan untuk memimpin garis depan setelah Lewandowski pergi dan orang itu adalah Alvarez. Menurut laporan dari Cadena SER, Presiden klub Joan Laporta telah mengatakan bahwa Alvarez telah melompati target lain seperti Rafael Leao. Idenya bukan untuk merekrutnya segera, tetapi merencanakan untuk musim 2026/27, saat kontrak Lewandowski saat ini berakhir dan dia diharapkan meninggalkan klub. Atletico Madrid dikabarkan telah menyiapkan tawaran untuk mewujudkan transfer salah satu target transfer mereka di posisi bek kiri, Theo Hernandez dari AC Milan. Akan tetapi jumlahnya masih jauh dari yang diinginkan oleh Rossoneri. Akankah tim besutan Diego Simeone menaikkan jumlah tersebut? Dalam beberapa minggu terakhir, Al Hilal mengajukan tawaran sebesar 34 juta euro untuk Hernandez, yang telah disetujui Milan. Namun untuk saat ini, pemain berusia 27 tahun itu tidak mempertimbangkan proposal dari Arab Saudi karena ia menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya dengan Atleti.
Dan masalah bagi Milan adalah Los Rojiblancos menawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada Al Hilal. Menurut Diario AS, Atleti hanya siap mengeluarkan 15 juta euro untuk Hernandez, yang menurut mereka merupakan penilaian yang adil mengingat ia dapat direkrut secara gratis dalam waktu 12 bulan. Atleti mungkin akan menaikkan tawaran mereka dalam beberapa minggu mendatang, tetapi agar itu terjadi, mereka harus menjual. Mengingat bahwa mereka sudah merencanakan transfer besar untuk Christian Romero dan Alex Baena, mereka tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak yang mereka lakukan pada tahun 2024 tanpa mendatangkan dana yang signifikan. Bintang veteran Belgia, Kevin De Bruyne bersiap untuk memulai perjalanan baru di Italia bersama juara bertahan Serie A, Napoli di musim depan, pasca memutuskan hengkang dari Manchester City. Jurnalis transfer kenamaan, Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano sama-sama mengabarkan bahwa De Bruyne selangkah lagi merapat bersama Il Partenope. Ia bakal segera menuju kota Napoli dalam waktu dekat, usai bertugas di timnas Belgia. Menurut Romano, De Bruyne nantinya akan mengikat kontrak bersama Napoli selama 2 tahun. Ada pula opsi klausul untuk bisa mendapatkan tambahan durasi kontrak, andai kedua pihak puas nanti. Manchester City terus menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini. Setelah sebelumnya merekrut 3 pemain dalam sepekan, klub asuhan Pep Guardiola itu kembali mengumumkan kedatangan gelandang Tijani Reijnders dari AC Milan. Reijnders resmi bergabung dengan City dengan status long term deal hingga 2029. Klub mengeluarkan dana sekitar 46,3 juta pound, sekitar 1 triliun rupiah untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Reijnders menjadi rekrutan keempat City dalam seminggu setelah Ryan Aït-Nouri Wolves, Ryan Cherki Lyon, dan Marcus Bettinelli Chelsea. Dalam pernyataan resminya, Reijnders tak menyembunyikan kegembiraannya bergabung dengan City yang sempat mendominasi Liga Inggris selama bermusim-musim. Kehadiran Reijnders dinilai penting untuk mengisi kekosongan kreativitas di lini tengah City, terutama setelah kepergian Kevin De Bruyne.